Selamat siang. Di saat ini saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan ICT di dalam pembelajaran matematika. Salah satu manfaat ICT dalam pembelajaran matematika adalah pembelajaran interaktif, dan yang kedua adalah akses materi dan sumber belajar. Nah, di saat ini saya akan mempraktikkan bagaimana mengakses pembelajaran interaktif dan juga modul atau akses materi dan sumber belajar secara langsung. Aplikasi yang akan saya gunakan yaitu Rumah Pendidikan. Caranya kita mulai dengan mengklik websitenya rumahpendidikan.go.id pada pencarian seperti ini, kemudian klik. Selanjutnya kita masuk pada tampilan Rumah Pendidikan, dashboard Rumah Pendidikan yang akan memperlihatkan kita tentang fitur-fitur utama. Ada ruang GTK, ruang murid, ruang sekolah, ruang bahasa, ruang pemerintah, ruang mitra, ruang publik, dan ruang orang tua. Dan yang bisa kita akses, kita gunakan sebagai untuk pengakses pembelajaran interaktif dan akses materi dan sumber belajar adalah ruang murid. Kita juga bisa menggunakan ruang bahasa bagi siswa dan guru juga orang tua, dan kita juga bisa menggunakan ruang GTK untuk guru. Nah, di saat ini saya akan fokus bagaimana pemanfaatan ruang murid sebagai pembelajaran interaktif dan kemudian akses materi dan sumber belajar secara valid. Oke, kita masuk pada ruang murid, kita klik fitur ruang murid. Kita akan klik fitur ruang murid seperti ini. Selanjutnya, kita akan diperlihatkan juga dengan tampilan beberapa fitur yang ada pada ruang murid, diantaranya sumber belajar, buku bacaan digital, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, album lagu anak, latihan soal, raport digital, riwayat pendidikan, akun pendidikan, sumber buku teks, dan pendidikan jarak jauh. Nah, yang mau kita gunakan adalah sumber belajar. Kita klik sumber belajar. Kita klik sumber belajar seperti ini. Selanjutnya, di kolom pencarian, kita akan ada dalam beberapa tampilan. Di sini ada pilihan kelas. Kita bisa klik untuk memilih kelas. Seperti ini jika kita ingin memilih kelas, misalkan kelas 11. Kita klik kelas 11 atau kelas 10. Kemudian kita klik mulai explore. Klik mulai explore. Selanjutnya di sini juga ada kolom pencarian. Kita boleh memilih materi apa yang kita inginkan gitu, yang akan kita pelajari. Selanjutnya, misalkan di sini saya pilih langsung saja, saya tidak menggunakan kolom pencarian, tapi saya menggunakan fitur pilihan kelas. Jadi di sini pada dashboard sumber belajar ini juga ada tampilan mata pelajaran, kemudian ada lab maya, game edukasi, dan video interaktif. Ini semua bisa diakses untuk pembelajaran yang interaktif, dan juga kita bagaimana mendapatkan sumber belajar dan materi yang valid. Misalkan seperti ini, saya akan membuka mapel, pilihan mapel matematika. Di sini ada pilihan juga tampilan pada pilihan mata pelajaran materi apa yang akan kita pilih. Nah, di sini misalkan saya memilih fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi, kemudian akan muncul di sini adalah sumber belajar yang interaktif dan sudah valid gitu. Di sini ada sumber belajar yang dalam bentuk video, sumber dan media belajar dalam bentuk video. Nah, bisa kita lihat, saya klik. Nah, ini dia. Ini tampilannya, tinggal kita klik saja seperti ini. Jadi tampilan pelajaran seperti ini, materi dalam bentuk video ini bisa diakses, bisa disimak oleh siswa, baik itu di sekolah ataupun di rumah secara mandiri. Jadi ini sifatnya sangat interaktif sekali.
Tujuan pembelajaran kali ini adalah membantu teman-teman. Ini adalah Kita misalkan materi mesin A adalah yang dilengkapi fungsi dengan fx, contoh-contoh dan mesin B tentang adalah fungsi, fungsi y. Misalkan mesin sehingga A adalah fungsi fungsi itu tidak hanya fx, dimaknai dalam dan mesin bentuk-bentuk B adalah aljabar fungsi saja, gx. tapi bagaimana memanfaatkan Gx fungsi dalam merupakan kehidupan komposisi fungsi sehari-hari. f terhadap Nah, x itu dia. plus Ada 1. fungsi komposisi, Kemudian fungsi kita inverse, dan masukkan juga nilai transformasi gx fungsi yang akan f dipelajari gx. di Kita masuk 11. Kurang lebih seperti ini, 20x kita plus kembali 21. pada tampilan kelas 11 tadi, materi komposisi. Selain sumber belajar dalam bentuk video, di sini juga ada sumber belajar dalam bentuk komik, komik edukasi untuk memahami fungsi. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak yang suka belajarnya itu komik atau membaca, mereka bisa menggunakan sumber belajar dalam bentuk media komik ini. Nah, ini juga sangat interaktif sekali. Ini juga sudah sangat dengan contoh-contoh yang sangat kontekstual seperti ini, sehingga mempermudah anak-anak, mempermudah siswa dalam memahami materi ini secara lebih baik lagi. Dan ini lagi-lagi bisa digunakan baik di sekolah maupun di rumah secara mandiri oleh anak-anak dan juga orang tua. Nah, ini adalah tampilan yang sangat luar biasa dalam pembelajaran untuk bagaimana mengakses pembelajaran yang interaktif dan juga akses materi dan sumber belajar yang valid. Namun di sini ada kelemahannya juga. Salah satu kelemahannya adalah semua materi pada fitur sumber belajar ini harus diakses secara online gitu ya, secara online. Jadi harus terhubung dengan internet. Jadi kalau dengan demikian, maka jika tidak memiliki internet yang baik, otomatis tidak bisa mengakses materi di sini. Karena itu solusinya adalah ketika anak-anak berada di lokasi yang mempunyai internet yang baik atau terkoneksi dengan internet, baik WiFi maupun paket data, maka itu materi-materi ini baik video maupun media komik tadi bisa diakses secara langsung dan akan digunakan setelah kembali ke rumah. Demikian yang biasa saya jelaskan terkait dengan pemanfaatan ICT dalam pembelajaran dan juga kendalanya. Sekian dan terima kasih.